Pak Aminuddin Syuhada ya. Ini kan tentu kita juga melihat, menyaksikan secara seksama ya bagaimana mural ini kan. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Amin ya ini dari satu sisi kesenian gitu. Nah, ini apa sih sebenarnya mural itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanif, yang saya. Mic-nya bisa didekatkan Pak Amin. Agak kurang terdengar. Nah, iya, jelas ya. Jelas. Sekali lagi ya, Mas Hanif yang saya hormati sebagai host acara sore ini, lalu ada Pak Mungkin tadi yang sudah hadir. Mudah-mudahan bahagia dan sehat selalu. Pemirsa dan rekan-rekan pembicara maupun yang hadir di ruang Zoom. Alhamdulillah kami sebagai pribadi dulu pernah menjadi seorang seniman. Meskipun sampai sekarang masih, tapi porsinya sudah banyak berkurang karena lebih fokus pada hal-hal keumatan yang lain. Jadi memang mural itu menjadi sesuatu yang jamak ya di kalangan kami para seniman, dan ini sudah lama ya. Jadi ini salah satu hasil peradaban manusia yang paling awal ya, sebagai sebuah alat komunikasi visual. Jadi kalau kita lihat dulu di pelajaran sejarah ya, lukisan di gua dan itu diklaim sebagai bahasa komunikasi pertama bahkan dalam peradaban manusia dalam konteks manusia purba ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya mural juga banyak sekali mewarnai perjalanan peradaban dunia. Ya, mural begitu masif digunakan pada saat Perang Dunia Pertama, Kedua, bahkan sangat masif digunakan pada saat Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Dan ini di dalam konteks keindonesiaan juga, mural itu menjadi sesuatu yang turut mewarnai ya. Kita dulu, kalau saya mungkin nggak pernah melihat langsung ya karena lahir di era 70-an. Tapi kalau kita melihat dalam dokumen-dokumen berupa foto ya, ataupun kalau kita lihat di museum atau mungkin visualisasi melalui film, itu dulu pada saat contohnya di Surabaya ya, pada saat kita peringati 10 November 45 itu kan dalam film-filmnya itu ada coret-coret di dinding ya, merdeka atau mati gitu ya, terus bueng ayo bueng dan sebagainya gitu. Itu semua merupakan ini nggak usah pakai, merupakan karya yang terkategorikan mural. Jadi mural sebenarnya secara harfiah kalau kita lihat di KKBI, kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya dinding. Jadi berasal dari kata Latin murus, artinya dinding. Dalam secara istilah mural itu adalah lukisan yang dibuat di atas permukaan dinding atau permukaan yang luas atau lebar yang bersifat permanen ya. Jadi mural ini sudah menjadi bagian dari peradaban manusia dalam konteks seni, itu sudah lama ya. Bahkan bisa dikatakan kalau tadi kita merujuk pada lukisan dinding, itu mural itu beriringan dalam perjalanannya dengan sejarah kemanusiaan, sejarah manusia itu sendiri. Dan secara umum Mas Hanif dan pemirsa yang lain, memang mural itu cenderung substansinya atau apa namanya dari sisi konten itu memang sering dipakai untuk propaganda, sering dipakai untuk kampanye yang bersifat sarkas maupun yang lebih halus mungkin satir ya. Jadi memang mural ini lebih identik dengan kritik sosial atau protes sosial ya. Memang kemudian pada perkembangannya mural juga digunakan untuk aspek estetika, keindahan, misalnya sudut-sudut kota tertentu, atau misalnya di dinding, panel-panel dinding di sudut-sudut kota itu yang tidak terpakai, kemudian untuk keindahan diadakan lomba mural dan sebagainya. Tapi memang kalau kita bicara mural secara konteks memang lebih lekat kepada kritik ya, dan itu berlangsung sampai hari ini. Dan sebenarnya saya pribadi melihat sebelum era rezim yang sekarang itu
nggak ada masalah tuh. Jadi baik yang bersifat vandal ya seperti grafiti maupun yang bersifat murni mural itu saya pikir tidak ada kendala selama ini ya, kecuali memang ketika itu di dikreativitaskan di tempat-tempat yang tidak semestinya itu pasti bermasalah. Tetapi sebagai sebuah cara atau sebagai sebuah media visual untuk melakukan kritik, selama ini mural tidak menjadi masalah gitu. Sehingga saya juga sebagai ya saya masih bisa mengklaim diri saya sebagai seniman karena memang saya berawal dari dunia seni itu aneh gitu loh. Aneh sekaligus dalam tanda kutip menjengkelkan. Ya, ada apa dengan mural? Kenapa begitu galak dengan mural gitu ya? Apakah muralnya keliru? Apakah mural itu sesuatu yang misalkan dalam bentuk haram gitu kan atau melanggar hukum? Saya menjadi banyak bertanya-tanya itu sebenarnya. Makanya saya juga antusias ini nanti ada dari Pak Sugeng yang dari IPW itu mungkin bisa mengulik dari sisi hukum, dari sisi substansi pidana, apakah itu kemudian ada hal-hal yang memang melanggar hukum ya. Jadi kalau dari catatan saya memang mural ini sebagai suatu karya seni yang baik-baik saja, yang tidak ada masalah selama itu ditempatkan pada tempat yang memang semestinya dan kontennya tidak mengandung hal yang sifatnya memang pelanggaran ya. Misal seperti mengandung pornografi atau gambar-gambar yang bersifat asusila ya, atau bersifat kemudian sara gitu. Tapi kalau selama mungkin yang akhir-akhir ini banyak dilakukan penghapusan mural-mural karena dianggap ya atau dituduh melakukan kritik ya terhadap rezim, saya pikir itu sudah melampaui batas ya, terlalu berlebihan. Demikian.